Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Di pagi hari ini saya tanya ya, apa kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik ya. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Tak lupa, mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan, bisa berupa nikmat kesehatan, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang lainnya yang harus kita syukuri. Anak-anakku, perkenalkan, nama Ustazah adalah Ustazah Sofi, yang insya Allah akan menemani anak-anakku belajar tema. Di hari ini kita akan belajar tema 1, mengenal organ gerak hewan dan manusia. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar belajarnya nanti dipermudah oleh Allah dan kita selalu ingat Allah di setiap kegiatan kita. Doaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani wa surah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanakallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga dengan berdoa tadi Allah memberikan kemudahan kita dalam kegiatan belajar hari ini. Baik anak-anakku, di tema 1 ini kita akan belajar tema 1, mengenal organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah 1. Kita akan sama-sama belajar organ gerak hewan dan manusia. Yang kedua, menentukan ide pokok suatu bacaan. Yang ketiga, kita akan belajar merangkai sebuah cerita secara runtut. Dan yang keempat, mengidentifikasi gerak ikan.
Kalian bisa lihat di halaman 6. Di situ terdapat bacaan yang berjudul organ gerak hewan dan manusia. Hewan dan manusia itu adalah makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup itu adalah bergerak ya. Jadi hewan dan manusia itu termasuk makhluk hidup. Apa salah satu ciri dari makhluk hidup? Cirinya adalah salah satunya dia bergerak. Bergerak itu kemampuan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, baik sebagian maupun seluruh bagian tubuh. Bergerak merupakan bentuk tanggapan tubuh makhluk hidup terhadap rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Yang pertama, cara hewan bergerak itu pun macam-macam ya, tergantung pada jenis hewannya itu apa. Contoh, burung berpindah tempat dengan cara terbang di udara sambil mengepakkan sayapnya. Sedangkan ikan bergeraknya adalah berpindah tempat dengan cara berenang di dalam air sambil menggerakkan sirip dan ekornya. Kemudian ada lagi contoh hewan adalah kucing. Kucing itu berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, dan melompat menggunakan keempat kakinya. Sayap, sirip, ekor, dan kaki itu merupakan contoh organ gerak pada hewan ya. Jadi hewan itu geraknya sesuai dengan jenis hewannya. Kalau burung dia dengan mengepakkan sayapnya, kalau ikan dia menggunakan sirip dan ekornya. Kemudian pada dasarnya ada kesamaan antara organ gerak hewan dan organ gerak manusia. Ya, kalau tadi organ gerak hewan sesuai dengan jenis hewannya. Kalau organ gerak pada manusia itu terdiri dari 2 tangan dan 2 kaki. Kalau manusia itu organ geraknya berupa 2 tangan dan 2 kaki. Kegunaan 2 tangan dan 2 kaki ini kalau berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat. Kemudian tangan itu organ gerak tangan berfungsi untuk memegang, kemudian untuk menggali juga bisa ya. Pada dasarnya antara organ gerak hewan dan manusia, organ gerak atau alat gerak hewan dan manusia itu dibedakan menjadi 2, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Kalau alat gerak pasif itu berupa tulang, kalau alat gerak aktif itu berupa otot. Kalau organ gerak pasif itu berupa tulang, kalau organ gerak aktif itu berupa otot. Di bacaan di halaman 6 tadi yang berjudul organ gerak hewan dan manusia, setelah kalian baca teks berjudul organ gerak hewan dan manusia, teks tersebut terdiri atas 5 paragraf. Tiap paragraf itu tersusun atas ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang ya. Jadi bacaan tadi itu terdiri dari 5 paragraf. Tiap paragrafnya itu tersusun atas ide atau gagasan pokoknya dengan ditambah dengan kalimat-kalimat pengembangnya. Sekarang apa itu ide pokok? Ide pokok itu merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ya, ide pokok itu merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut dengan pokok pikiran
atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulis. Bagaimana caranya Ustazah untuk menentukan ide pokok itu? Yang pertama, bacalah teks dengan seksama secara keseluruhan. Jadi saat kalian membaca, bacalah runtut dari awal sampai akhir, ya. Membacanya tidak boleh diselang-seling dari bawah ke tengah baru ke depan, atau ke depan ke belakang sendiri baru ke tengah. Membacanya harus runtut dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok itu biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut. Biasanya ide pokok itu sering dijumpai pada kalimat utama tersebut. Kemudian setelah ide pokok, di belakangnya itu ditambahi namanya kalimat pengembang. Kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan lebih lanjut kalimat utama. Jadi setelah kalimat utama itu ditulis, kemudian di belakangnya ada kalimat lagi, itu namanya kalimat pengembang, yang tujuannya untuk memperjelas kalimat utama tadi. Selanjutnya, coba kalian perhatikan di bacaan yang organ gerak hewan dan manusia tadi ya. Ide pokok dan kalimat pengembangnya. Pada paragraf pertama, bacaan paragraf pertama tadi, hewan dan manusia adalah makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak adalah kemampuan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Setelah paragraf pertama kalian baca secara keseluruhan, dapat ditentukan ide pokoknya itu adalah salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Mana kalimat pengembangnya? Kalimat pengembangnya itu berada di belakang kalimat utama tadi, yaitu bergerak adalah kemampuan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi setelah kamu baca, tentukan ide pokok biasanya terdapat di kalimat utama, sedangkan kalimat pengembangnya itu setelah kalimat utamanya, yang tujuannya untuk memperjelas kalimat utama. Ada contoh lagi seperti ini. Coba kalian baca. Ada bacaan yang berjudul gurita. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerak pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Jadi, pembacanya harus runtut ya, dari awal sampai akhir. Mari kita tentukan ide pokoknya. Setelah dibaca, ditemukan ide pokoknya ya. Ide pokoknya ternyata berada di kalimat utama, yaitu gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar ya. Ide pokoknya adalah itu. Kemudian di pembelajaran yang kedua, kita akan sama belajar merangkai sebuah cerita secara runtut. Kalau kita merangkai sebuah cerita yang runtut, biasanya ada namanya yaitu gambar cerita. Ada gambarnya, kemudian ada cerita di bawahnya ya. Sekarang apa itu pengertian gambar cerita? Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk sebuah cerita. Contohnya adalah gambar ilustrasi. Contohnya adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi
itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada gambar ilustrasi dengan foto dan gambar ilustrasi dengan gambar tangan. Kalian bisa membedakan ya, gambar ilustrasi dengan foto seperti itu. Gambar ilustrasi dengan tangan berarti dia menggunakan alat yaitu berupa pensil, spidol, atau cat air. Gambar cerita itu serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Penggunaan gambar ilustrasi itu disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Sekarang bagaimana cara atau langkah-langkah membuat gambar ilustrasi itu? Langkah-langkah membuat gambar cerita atau gambar ilustrasi. Yang pertama, siapkan alat dan bahannya. Sebelum menyiapkan alat dan bahan, tentukan terlebih dahulu jenis teknik yang akan kalian gunakan. Apakah menggunakan teknik kering atau menggunakan teknik basah? Pertama, tentukan dulu itu alat dan bahannya. Sebelum alat dan bahannya terkumpul, tentukan dulu menggunakan media atau teknik basah atau teknik kering. Yang kedua, gagasan. Tentukan gagasan. Gagasan itu berasal dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, pilih dan pastikan adegan yang akan digambar. Ketahui dulu tokoh-tokohnya, kemudian suasananya bagaimana. Pastikan dan tentukan corak serta media yang digunakan. Yang ketiga, sketsa. Buatlah coret-coretan mengenai letak dan gerakan yang terjadi. Kemudian padukan semua unsur gambar yang telah direncanakan. Buat dulu coret-coretan, jangan langsung digambar, nanti takutnya ada yang salah atau kurang tepat. Jadi buat coret-coretan terlebih dahulu, dipadukan ini pas apa tidak. Jika dipadukan dengan ini, kita buat coret-coretan dulu. Yang keempat, pewarnaan. Dalam pewarnaan, corak realis harus sesuai dengan kenyataan. Kalau kita membuat gambar cerita atau gambar ilustrasi, corak realis itu berarti harus nyata ya. Pewarnaannya harus sesuai dengan kenyataannya. Sedangkan pewarnaan non realis dapat dilaksanakan secara bebas dan tidak terkait pada kenyataan yang ada. Saat pewarnaan, kalian bisa menggunakan cat air, bisa menggunakan cat minyak, pensil warna, dan spidol untuk melakukan pewarnaan. Tergantung pada media yang digunakan, ya. Bisa menggunakan pensil warna, cat air, atau cat minyak, ya. Kemudian ragam cerita gambar ilustrasi. Jadi ada beberapa jenis gambar ilustrasi ya. Yang pertama ada cergam. Cergam itu cerita yang disajikan dalam bentuk gambar dan dijelaskan dengan bentuk tulisan secara singkat atau seperlunya. Cergam ini menyajikannya dengan ada gambarnya dan ada penjelasannya ya, secara singkat atau seperlunya. Yang kedua ada komik. Komik itu cerita dalam bentuk gambar yang dijelaskan dengan bentuk tulisan. Kemudian ada pamflet atau surat selembaran yang biasanya kita bisa lihat ya. Ada pamflet tentang pengumuman pengajian atau yang lainnya. Yang keempat, cover. Cover itu sampul atau kulit buku pada bagian majalah ataupun buku. Sampul ada di depan dan juga ada sampul yang di belakang. Yang kelima, kartun. Kartun itu gambar yang memiliki fungsi hiburan karena mengandung humor. Kartun itu fungsinya mengandung humor. Yang keenam, karikatur.
Karikatur adalah gambar olok-olok yang mengandung pesan atau sindiran. Biasanya karikatur itu berisi tentang sindiran, ya. Selanjutnya, setelah kita belajar tentang gambar, ilustrasi atau gambar cerita, kita akan belajar alat gerak hewan dan fungsinya. Alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Perhatikan tabel di bawah ini ya. Jadi alat gerak hewan itu disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya itu di mana. 1. Ada hewan ikan. Alat geraknya yaitu berupa sirip dan ekor yang fungsinya untuk berenang. Yang kedua, amfibi. Amfibi adalah hewan bertulang belakang yang hidup di dua alam, yaitu air dan darat, ya, air dan darat. Contohnya ada kata, alat geraknya adalah kaki yang berfungsi berjalan, melompat, dan berenang. Yang ketiga ada reptila. Reptila ini contohnya adalah hewan buaya yang menggunakan kaki, ular menggunakan otot perut. Fungsinya adalah berjalan dan merayap. Yang keempat ada hewan burung. Contohnya ada burung kakak tua menggunakan sayap, fungsinya berjalan dan terbang. Yang kelima ada contohnya hewan mamalia, yaitu hewan yang menyusui. Contohnya adalah kerbau, sapi, dan kuda. Alat geraknya kaki, fungsinya berjalan dan berlari, ya. Kemudian di halaman 18 bisa kalian lihat ya. Di halaman 18 ada bacaan yaitu gerak ikan dalam air. Kita belajar mengidentifikasi gerak ikan. Hewan vertebrata atau bertulang belakang, ada yang hidup di darat dan ada yang hidup di air. Kalian telah mempelajari salah satu organ gerak dari hewan vertebrata di darat, ya. Bagaimana dengan organ gerak hewan vertebrata yang hidup di air? Hewan vertebrata yang hidup di air memiliki sistem gerak yang berbeda dengan hewan vertebrata yang hidup di darat. Contohnya, hewan vertebrata yang hidup di air itu adalah ikan. Mari kita simak bacaannya ya. Ikan itu memiliki bentuk tubuh, ada yang bentuknya pipi, ada yang bentuknya serutu, ada yang bentuknya pita, dan ada yang bentuk rudal atau torpedo. Namun, bentuk rudal merupakan bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki ikan. Bentuk tubuh ini terlihat seperti bentuk rudal atau bentuk tetesan air menggembung di tengah dan meruncing di bagian kedua ujung tubuh. Dengan bentuk tubuh rudal, ikan dapat mengurangi hambatan saat bergerak di dalam air. Bentuk tubuh rudal juga menjadikan ikan dapat dengan mudah meliukkan ke kanan dan ke kiri. Sementara itu, bentuk ekor dan sirip ikan yang lebar berguna untuk mendorong gerakan ikan di dalam air. Di dalam tubuh ikan itu terdapat gelembung renang yang berfungsi untuk mengatur gerak naik dan turun. Jadi di dalam tubuh ikan itu terdapat gelembung yang berfungsi untuk mengatur gerakan naik dan turunnya. Untuk mendorong gerakan tubuhnya di dalam air, ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel. Ikan itu bergerak dengan menggunakan sirip yang fungsinya untuk menjaga keseimbangan tubuhnya sehingga tidak bergantung pada arus atau gerakan air. Sebagian besar ikan menggerakkan sirip ekor ke kiri dan ke kanan untuk menghasilkan gaya dorong ke depan.
Namun ada pula ikan yang bergerak dengan menggunakan sirip samping dan sirip tengah. Namun gerakan yang dihasilkan tidak secepat gerakan sirip ekor. Jadi ikan itu menggerakkan siripnya ke kanan, ke kiri untuk menghasilkan gaya dorong ke depan dan agar berenangnya itu lebih cepat ya, agak lebih cepat. Setelah kamu baca gerakan ikan dalam air tadi, nanti kamu bisa menentukan ide pokoknya ya. Dalam suatu paragraf atau teks tulis, ide pokok itu dapat dijumpai dalam kalimat utama. Dalam suatu paragraf atau teks tulis, ide pokok itu dapat dijumpai dalam kalimat utama. Kalimat utama itu kalimat yang berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Kalimat utama itu biasanya terdapat di awal, ya, yang disebut dengan deduktif, ada yang disebut di akhir yaitu induktif, atau di awal dan di akhir yang disebut dengan campuran. Alhamdulillah, hari ini kita telah belajar organ gerak hewan dan manusia. Kemudian kita juga belajar tentang ikan, kita juga belajar tentang gambar cerita dan langkah-langkah dalam membuat gambar cerita. Adapun tugas untuk anak-anakku hari ini adalah kalian bisa mengerjakan tabel 1.1 ide pokok dan kalimat pengembangnya di halaman 7 ya. Yang dikerjakan tabel 1.1 di halaman 7. Kemudian tugasnya juga selain di halaman 7, kalian bisa mengerjakan halaman 17 tabel 1.7. Nanti kalian bisa menulis nama hewan, nama organ gerak dan fungsinya ya. Ada 2 tugas. Selamat mengerjakan. Semoga apa yang sudah sampaikan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan pemahaman kepada kalian semuanya. Sampai jumpa di hari berikutnya. Sekian di pelajaran hari ini, pembelajaran subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.